Halo dulur-dulur, kembali lagi di channel Asli Nganjuk. Nah, pada konten video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang kemarin sempat viral di media. Beliau ini sempat menggambar atau melukis para tenaga medis korban COVID-19 dengan menggunakan roti dan dilukis menggunakan mesis. Nah, ini dia pelukisnya, yaitu Mas Putu Wardani. Terima kasih. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah mampir teman-teman dari Asli Nganjuk mampir ke rumah saya. Nah teman-teman, Mas Putu ini dulu adalah kakak tingkat saya Mas ya? Iya, kakak tingkat. Jadi Semaker. di Semaker, di SMA Negeri 1 Kertosono. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Wardani. Saya boleh dikatakan pembuat karya atau mungkin orang bilang seniman dari Nganjuk asli. Dari kecil saya orang lahir di Nganjuk Mas? Lahir di sini, di Kertosono, di Nganjuk. Soalnya kok namanya Putu kan identik dengan Bali Mas? Oh bukan. Bukan ya? Iya bukan. Jadi Putu itu sebenarnya ada 3 versi, tapi ada satu yang benar. Ada orang bilang Putu orang Bali. Di kantor itu sering disebut Pak Putu pulang ke Bali ya. Oh tidak, itu salah. Yang kedua, Putu karena saya orang Jawa, jadi mikirnya Putu cucu. Oh ya, dari kan? Jawa Putu. Putu ya? cucu. Itu nggak salah sih, tapi kurang tepat. Oh, masih kurang tepat juga? Meskipun tetangga saya bilang ya meninggal awal tadi. daripada awal tadi. Tetangga saya bilang jenengmu Putu Wardani, namamu Putu Wardani, di mana Putu Wardani adalah putune Mbah Suwarni. Kakek saya namanya Suwarni. Jadi sebenarnya match kan, tapi itu salah. Salah juga? Salah juga. Terus yang benar kurang apa? tepat lebih tepatnya. Yang benar adalah putu makanan. Oh, Putu yang muni. Iya, ngung gitu ya? itu kue putu itu. Jadi nama saya dibuat bapak saya sesuai dengan nama makanan itu. Saya boleh cerita sedikit nih, boleh. asal usul nama saya. Jadi dulu ketika saya lahir, almarhum ibu saya itu punya sakit jantung, bawaan jantung. Ibu ya? Iya, ibu. Jadi ketika mau lahir ini dokter sudah vonis yang selamat bisa ibunya, bisa salah satu ibunya atau anaknya aja. Sampean, ya? Iya, karena nggak kuat jantungnya gitu. Terus bapak sudah fokus sama ibunya karena bapak berpikir anak bisa buat lagi. Oh, ya. Berarti masih anak pertama berarti? Masih anak pertama. Saya anak tunggal juga Mas. Terus ketika saya lahir ternyata dua-duanya selamat. Tapi bapak fokus ke ibu karena ibu kritis kan. Dua-duanya selamat. Terus bidan itu namanya Bu Ami, rumahnya di Gang 5 atau Gang 6 Tembarak sini, Kertosono juga dekat. Dia bilang bahwa, Pak, namanya siapa? Karena besok saya akan ke Nganjuk Kota untuk bikin akte. Terus bapak bilang, wes gini aja Bu, saya juga, bapak belum melihat saya. Kalau namanya cowok kasih nama Putu, kalau cewek kasih nama Tiwul. Oh, makanan itu ya? Iya, makanan. Jadi kalau cowok, untungnya saya cowok, kalau saya cewek ya nama saya Tiwul Wardani. Nah, Wardani itu diberikan oleh Ibu Ami. Bapak karena bapak itu sangat fokus sama ibu. Nama lanjutannya apa Pak? Putu siapa ini cowok? Terserah bidannya aja. Karena dikasih nama Putu Wardani. Oh, seperti itu ceritanya. Iya, jadi jujur sampai sekarang saya belum tahu arti nama Wardani itu apa ya teman-teman. Berarti tanya ibu bidan itu tadi. Iya, masih menjadi misteri. Terus sekarang itu kegiatannya sibuk ngapain Mas? Oh ya, kegiatan saya bekerja di Universitas Ciputra sebagai tenaga kependidikan. Jadi saya di kampus juga, di desain komunikasi visual. Masih ada seni-seninya juga? Ada seni-seninya, ya menyalurkan itu. Tapi di samping itu saya juga sebagai freelancer melukis, menggambar, terus kemudian fotografi juga dikit-dikit. Berarti sampean membuka jasa seni itu Mas? Saya membuka jasa, lebih tepatnya karikatur, potret, dan lukisan di samping kegiatan saya. Kalau mau menghubungi kontak itu kemana? Ke Instagram aja. Di Instagram, terus email. Nanti Instagram bisa DM. Namanya Instagramnya? @phewe17. Terus teman-teman yang mau pesan bisa nanti pesan saja. Dan juga karya-karyanya juga banyak dipajang di Instagramnya Mas Putu. Ya, nanti biasanya saya kan nggak semua karya dari klien saya pajang di situ, karena kan ya nggak, masa kalau misalkan saya pajang kan sama aja saya nanti mengumbah apa ya istilahnya itu privacy. Nah terus Mas itu kok bisa kepikiran membuat
lukisan tenaga medis korban corona itu seperti apa ceritanya? Oh ya, baik. Awalnya ini saya di samping melukis klien, pesanan klien atau freelancer, saya juga sering membuat karya lukisan dari berbagai media yang saya upload di Instagram. Berarti murni pemikirannya, ide saya sendiri, bukan atas dasar klien, tidak. Jadi ada dua. Jadi yang pertama saya membuat untuk klien adalah khusus untuk lukisan potret atau wajah manusia atau karikatur. Yang kedua ini untuk menghidupi atau memberi makan rasa idealis saya sebagai seniman, yakni membuat karya dari berbagai media. Bisa dilihat di Instagram saya, di bawah itu banyak dari Prabowo dan Jokowi. Dari dulu itu saya bikin dari cangkang telur saya ukir jadi Jokowi dan Prabowo, dan itu saya bikin caption tentang mereka, tentang indahnya pemilu gitu. Nah, dan dari apel, dari sandal, dari coklat pasca, coklat Natal. Dari apa itu? Dari ampasnya kopi juga? Ampas kopi, dari gula. Pokoknya banyak saya bikin itu. Nah, saya bikin itu sebagai bentuk keresahan saya terhadap satu fenomena. Balik ke roti meses. Untuk roti meses ini, saya melihat awalnya itu di cover salah satu koran ternama, yakni koran Tempo. Saya melihat di depan, paling cover depan itu ada berjejer foto-foto beliau tenaga medis, khususnya dokter yang gugur di penanganan COVID-19 ini. Ini membuat saya tergerak, ingin memberikan apresiasi, karena kan itu hanya sebagai daftar aja. Kalau kita, apalagi kita sebagai anak muda yang nggak pernah nonton, nggak pernah buka koran, nggak tahu lah, mungkin hanya tahu sebagai daftar, dan itu angin lalu untuk kita. Nah, bagaimana caranya supaya itu juga boleh kita sama-sama tersadarkan. Selain sebagai bentuk terima kasih saya dan bela sungkawa saya terhadap dokter tersebut, karena mereka sebagai pahlawan yang luar biasa untuk kita, juga menyadarkan kita anak-anak muda untuk lebih aware, untuk lebih sigap, untuk lebih, supaya dengan banyaknya korban itu nggak ada lagi gitu loh. Jadi akhirnya enaknya ya? Oh ya udah, roti meses nih. Karena kan sebelumnya kan ada itu yang membuat logo perusahaan, instansi. Tapi itu sebelum itu ya, bukan? Sebelum itu. Jadi pertengahan Maret, tapi saya tidak terpikir untuk booming atau apa ya. Saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya sebagai seorang seniman yang punya idealis untuk itu. Akhirnya saya membuat roti meses 24. Jumlahnya itu foto-foto tersebut saya dapatkan dari Twitter Ikatan Dokter Indonesia. Terus dari 24 itu, karena saya kan work from home, anak-anak mahasiswa kuliah di rumah, dan kita sebagai staf kependidikan dan dosen segala macam juga kerja di rumah. Selesai jam 4:30 kuliah, malam kan kosong tuh di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu akhirnya saya manfaatkan waktu itu untuk mengerjakan itu. Nah, itu Mas, waktu untuk diperlukan untuk membuat lukisan itu berapa lama, Mas? Ya. Mungkin satu tokoh berapa? Satu tokoh lama? Ya. Dulu itu saya bikin total untuk 24 lukisan atau 24 roti. Itu kurang tepat 6 hari. 6 hari baru selesai. Tapi pokoknya satu lukisan itu paling 1-3 jam, tergantung kesabaran saya, suasana hati. Biasanya kan bisa saya bikin, tahu di tengah-tengah males. Banyak gangguan Ya. Bahkan saya mau sempat mengurungkan niat saya untuk melanjutkan. Kenapa itu? Saya bikin sampai rencananya pun 24. Di roti ke-6 saya membuat itu wajah kan hampir selesai itu. Gambar wajah dokter.
tinggal telinga dan bagian samping membuat itu tinggal selesai. Tinggal dikit. Saya tinggal ke toilet itu malam. Capek kan. Waktu saya balik ternyata ada 2 kucing saya sudah enjoy bermain-main dengan roti. Diacak-acak. Jadi aduh, lanjutkan nggak ya? Maksudnya wes akhirnya saya kemasi, saya tinggal. Besoknya semangat lagi. Enggak, belum gitu juga, Mas. Saya berpikir bahwa saya kan sudah dapat 5 nih. Kalau 5 saya upload, itu kan ya kasihan yang maksudnya bukan kasihan sih. Nggak adil gitu loh, jadinya yang lain nggak itu. Padahal niat saya dari awal semuanya. Berarti kalau nggak upload ya nggak upload semua, ya udah. Terus pada waktu itu hari libur, jadi tanggal merah kita nggak ada kuliah, nggak boleh. Terus ya udah, mau nggak mau ya lanjutin aja, lanjutin. Akhirnya bisa. Nah, terus sekarang kan sudah banyak diapresiasi oleh para netizen. Iya. Terus perasaannya gimana, Mas? Puas atau seperti apa? Ya saya terima kasih sih. Terlebih apresiasi yang paling besar yang saya dapatkan adalah dari keluarga korban. Oh, dihubungi Mas? Dihubungi. Beberapa keluarga, mungkin ada 5-6 keluarga yang jujur Mas, saya bikin hanya caption itu 2 hari. Captionnya saja? Iya, captionnya saja. Karena saya berpikir bahwa ini menyangkut tentang korban duka ya, kedukaan. Jadi saya mesti betul hati-hati supaya tidak melukai hati keluarga korban, terutama keluarga. Tapi yang jelas ini bentuk apresiasi saya bagaimana mengatur bahasa itu supaya rapi dan aman gitu. Akhirnya saya upload. Nah, untuk apresiasi yang sangat besar ini saya tidak menduga dan di luar ekspektasi saya ya. Tapi ya itu akhirnya banyak yang keluarga korban yang menghubungi. Terus hal yang pertama saya lakukan ketika saya misalnya nih saya kerabat dari dokter si A, dia ngechat gitu, saya langsung timpali gini, maaf ya saya nggak minta izin atau apa untuk ini kan, karena niat saya apresiasi dan tuh takut ternyata dulu ya takut dulu kan. Tapi puji Tuhan mereka sangat apa ya, berterima kasih, apresiasi kembali juga. Itu yang luar biasa dari saya. Dan yang terpenting sih bukan viralnya, yang terpenting sih pesan yang disampaikan untuk teman-teman tetap di rumah saja, dan misalkan terpaksa keluar rumah juga mesti masker dan physical distancing gitu. Oh, terus rotinya itu sambil makan apa sama laminating terus dipajang gitu, Mas? Enggak. Saya ada kayaknya. Oh, masih ada? Jadi ada beberapa yang saya makan karena kan ya namanya makanan kan mesti dimakan, mesti bazir. Tapi ada yang roti itu sudah, kan saya ngumpulin roti itu. Oh ya, sudah berjamur. Pasti kan sudah berjamur, ada masa tenggang yang sudah habis karena kelamaan saya ngelukis. Itu nggak saya makan, saya biarin. Ada yang sudah rusak jadinya dinyakan. Tapi kemarin saya bikin lagi, bukan kemarin sih, mungkin seminggu yang lalu, mungkin habis ini kita tunjukin aja deh. Itu ada yang dimakan, ada yang enggak. Nah, Mas, tadi kan katanya ada roti karyanya itu yang belum dimakan. Iya, ada. Boleh lihat ya, Mas? Seperti apa? Ini. Ya, teman-teman, salah satu karya dari Mas Putu Wardani. Oh, ini enggak? Nah, ini salah satu dokter, yakni namanya Dokter Xveni. Ini saya buat dalam waktu 1-3 jam. Lumayan cepat ini. Ya lumayan lah. Kalau yang ini hanya setengah jam mungkin, karena saya bikin sketsanya dengan menggunakan spidol, jadi nggak bisa dimakan. Nah, Mas, kesulitan dalam membuat seperti ini tuh apa itu, Mas? Yang pertama ya, secara teknis saja. Secara teknis sih, kalau teman-teman lihat, saya nggak pakai margarin atau mentega untuk alas ini. Kan biasanya yang di Twitter, yang di itu roti meses challenge itu kan pakai Chef Arnold. Iya, itu kan pakai margarin biasanya. Nah, saya nggak pakai, mentega. Jadi saya langsung. Nah,
teman-teman bisa lihat ketika langsung dengan roti tawar, ini kan permukaannya kasar nih. Permukaan roti ini sangat kasar, dan ini juga jadi tantangan untuk saya untuk nempelin. Jadi kalau kita nempelin pasti jatuh-jatuh atau bresen-bresen karena ada lubang-lubang nggak rata ini. Kayak begini. Terus ngeletinnya pakai apa itu, Mas? Kalau ini bisa lengket dan nggak jatuh kan? Ini karena ini saya bikin sudah hampir 4 hari 5 hari lah ya. Nah, di dalam meses itu ada air. Ketika kita diemin, terus kita sudah bikin, kita diemin, kita tutup atau kita diemin pokoknya, air itu akan meresap dan menjadi lem. Intinya dari lem dan nggak jatuh-jatuh, dia akan mengeras gitu dan nempel gitu. Kalau kesulitan yang basic sih apa ya, kesabaran kita sih. Karena misalnya nih kita nempelin di hidung atau di mulut, terus kita kesenggol, nyenggolnya ngenain mata, ngenain itu pasti ambiar, rusak semua gitu. Nah Mas, ini terlepas dari karyanya sampean tentang lukisan dari roti tadi, aku mau tanya Mas, sebenarnya cita-cita Mas Putu dari kecil itu apa Mas? Ya terima kasih. Jadi kalau dari kecil ya, cita-cita saya pengennya seperti bapak saya. Bapak saya kan seniman, dan bapak saya seniman relief. Jadi beliau itu menggambar bikin patung, bikin relief, lukisan yang timbul itu loh. Kayak di kolam renang sini, Mas pernah masuk Cahyo Tirto nggak? Nggak pernah. Nah itu di dalam ada dinosaurus, itu bapak yang bikin. Kayak di The Legend bukan ya? The Legend, bukan. Di Kelenteng Sukomoro tahu nggak? Ada naga yang besar. Melingkar. Nah melingkar itu karya bapak juga. Nah saya melihat bahwa saya sebagai figur yang menginspirasi saya pengen bisa kayak begitu, karena ya mungkin karena panggilan saya nggak tiba-tiba bisa langsung berkarya gini. Saya mengalami banyak tantangan. Salah satunya ketika saya SD, ini boleh cerita dari boleh ya. Ketika saya ini dari TK itu sering diikutkan lomba menggambar oleh sekolah saya TK. Ketika SD kelas 1 atau kelas 2, saya ngefans sama salah satu tim Manchester United. Ya. Terus ada Cristiano Ronaldo. Akhirnya saya menggambar Cristiano Ronaldo potret, dan waktu itu menurut saya gambar saya bagus dan di atas rata-rata menurut saya. Akhirnya saya tunjukkan ke ayah saya yang notabene orang sudah tahu melukis seni rupa. Akhirnya yang saya harapkan dari bapak saya adalah bapak memuji saya dan memberikan nilai bagus terhadap lukisan saya. Tapi ternyata jawaban bapak sangat membuat saya tidak itu. Jadi bapak bilang, bagus atau tidaknya lukisanmu itu tergantung dari proses kamu menggambarnya. Kalau kamu happy, kamu gembira, lukisan apapun itu ya bagus. Kalau enggak ya enggak. Nah, seperti itu ya. Kelas 2 SD diberikan statement seperti itu, ya menurut saya dalam waktu itu ya berarti jelek lukisan saya. Ya udah, saya tidak berbakat dan saya meninggalkan itu semua. Bahkan sampai kita SMA itu aku nggak pernah menggambar kan. Biasa aja, maksudnya nggak gambar gitu. Baru kuliah saya menggambar. Kuliah itu saya kuliah di jurusan agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi sangat tidak sinkron dengan itu. Nah, kuliah akhirnya saya memulai coba gambar lagi, karena dalam satu momen di mana kuliah yang sangat membosankan, saya ingin menggambar doodle atau menggambar bebas gitu. Akhirnya saya menggambar dan teman-teman saya sangat memuji saya, dan saya merasa bahwa gairah seni terangkat kembali. Akhirnya saya memulai menggambar potret teman-teman saya, memberikan kado gratis. Akhirnya banyak yang suka, terus saya kasih harga. Mata harga. Dulu 30.000 kalau nggak salah per wajah gitu. Medianya apa itu Mas? Medianya pulpen, kertas atau pensil kertas biasa. Pakai kado ulang tahun. Iya, kado ulang tahun. Nah, di kampus saya di Brawijaya itu sering wisuda. 1 tahun itu bisa 4 kali wisuda. Jadi itu adalah order yang sangat lumayan. Tapi ada yang kurang di situ. Maksudnya
apa ya, idealis saya belum sepenuhnya terpuaskan. Akhirnya ya saya membuat media-media itu dengan media-media yang lain, dengan Apple dan lain sebagainya, terus dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Saya membuat potret tokoh atau apa yang itu baru saya mulai terpuaskan. Oh, akhirnya saya dapat itu. Nah, cita-cita saya yang sebagai seniman itu yang mulai dari SD itu akhirnya mulai tercerahkan lagi. Karena nah, untuk teman-teman nih ya yang mungkin seperti saya dulu dari SMA, saya sebenarnya mau bilang ke bapak saya, Pak, saya pengen kuliah seni rupa gitu. Atau bidang seni. Tapi ya namanya bapak ya, bapak juga sebenarnya jurusan seni di IKJ Jakarta. Tapi bapak nggak pengen mungkin biar yang pasti-pasti aja dengan zaman sekarang yang lilit. Jadi misalkan teknik atau apa. Orang tua kan pengen yang anaknya pasti-pasti aja. Ya, yang pasti-pasti aja, yang teknis gitu. Tapi itu normal kok. Maksudnya ya semua orang tua seperti itu. Jadi akhirnya saya dimasukkan di jurusan pertanian. Di mana jurusan pertanian itu jujur saja alasan saya masuk ke situ adalah yang pertama, daya tampungnya besar. Yang kedua, saya kan beasiswa. Kalaupun yang penting masuk kuliah gitu loh. Kalau misalkan nggak masuk, saya nggak bisa kuliah. Tapi karena enjoy gak pas menjalani jurusan itu, pertanian? Sebenarnya nggak enjoy ya, tapi ya dinikmati aja. Karena saya mikirnya ketika saya wisuda nanti orang tua saya bangga sama saya, bisa nyekolahkan saya gitu. Nah, ini kan banyak dikeluhkan para anak muda sekarang, Mas. Pengennya di profesi seni. Iya, di passion gitu. Seni, tapi orang tuanya tidak merestui. Nah, itu solusinya seperti apa? Itu relate sih sama saya. Jadi saya pengennya seni tapi orang tua ini. Tapi yang terpenting orang tua dulu, teman-teman. Menurut saya ya. Jalankan passionmu sebagai passion dan jalankan kewajibanmu sebagai kewajibanmu. Sebagai anak gitu. Jadi kalau kewajibanmu belum selesai sebagai anak untuk menyenangkan orang tua dan orang tua sudah memberikan fasilitas, ya jalanin aja dulu. Jadi saya menjalani kuliah di pertanian, tapi saya juga menjalani passion saya sebagai seni. Jadi misalkan teman-teman suka main musik, ya nggak apa-apa, kalian kuliah di mana aja tapi juga main musik atau kulik-kulik, apalagi dengan sekarang yang teknologi YouTube, aplikasi-aplikasi yang sangat canggih, itu akan memacu kalian, akan memacu kita yang punya passion, akan sangat dengan mudah the window of opportunity atau kesempatan itu sangat besar. Jadi yang penting itu ketika saya selesai kuliah, kewajiban saya selesai, udah bebas saya masuk mana aja. Fokus ke passion seni. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas. Pesan-pesannya bagi para teman-teman, para dokter, tenaga medis, gimana, Mas? Tentang adanya wabah seperti ini. Iya. Yang pertama, teruntuk kerabat dan keluarga dokter yang sudah gugur, mereka semua adalah pahlawan-pahlawan kita. Saya turut berduka cita dan berbela-sungkawa dan sangat hormat. Terima kasih atas dedikasi dan rasa cinta mereka semua untuk kami, dan teruntuk dokter dan tenaga medis dan semuanya yang sedang berjuang sekarang, tetap semangat, dan kita sebagai anak-anak muda yang masih sehat juga kita harus bisa membantu mereka dengan tetap di rumah aja, dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjauhi keramaian, melakukan self distancing atau physical distancing. Juga yang terpenting, saya selalu mengulang-ulang ini, menurut saya mereka bukan garda terdepan. Garda terdepan itu bukan tenaga medis, tapi kita-kita. Jadi kita sebagai anak muda, yang bisa kita lakukan di depan adalah tetap
melindungi mereka dengan tetap di rumah aja. Untuk memutus rantai penularan. Ya benar, memutus rantai penularan COVID-19. Nah sekian Mas Putu, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk main ke sini. Ya terima kasih sudah bermain ke rumah saya. Semoga ke depan karya-karya Mas Putu bisa lebih keren lagi dan Amin. semoga sehat selalu Mas. Ya amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Asli Nganjuk. Asli Dan Nganjuk. sekian dan terima kasih. Terima kasih.